Bibi tunggu di sini ya. Bibi! 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 Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Sudawirat yang di saat itu sedang merasa sedih dan marah karena ia kehilangan Lokahita yang ditinggalkannya di bawah pohon untuk mencari obat-obatan. Sebagaimana yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Lokahita terluka parah setelah menghadapi Ratri Pramudita dan juga Nyai Sintawati. Teriakan kemarahan Sudawirat pun menggema sampai ke 8 penjuru angin karena dikerahkan dengan tenaga dalam penuh. Sementara itu, di Kadipaten Giri Sadersa, terlihat Adipati Magora yang sedang marah karena pasukannya kalah perang. Kenapa bisa jadi begini? Ternyata rencana Tuan Sudawirat sangat-sangat merugikan kita, Gusti. Medan perang hutan lebat yang belum kita kenal lebih menguntungkan mereka. Kita seperti masuk dalam perangkap raksasa, Gusti. Lalu kenapa Paman meninggalkan gelanggang? Sedangkan Sudawirat dan istrinya, Paman biarkan bertempur sendirian. Memang ada benarnya apa yang baru saja dikatakan oleh Patih Pengecut tersebut. Namun di balik itu semua, ia sangat takut masuk ke gelanggang pertarungan, sehingga ia sama sekali tidak merasakan pahitnya perjuangan. Ia pun beralasan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk menghindari korban lebih banyak di pihak mereka, karena Sudawirat justru berhadapan dengan musuh lamanya yang sama sekali tidak dikenalnya, namun memiliki kehebatan yang luar biasa. Suliwa. Memang pendekar itu sangat perkasa. Masih ada lagi pendekar-pendekar yang kesaktiannya luar biasa, Gusti. 2 pendekar wanita dan 1 laki-laki yang sebaya dengan Suliwa. Pasti kawan-kawannya Suliwa kurang ngajar. Halemu mendapat perlindungan yang sangat kokoh. Di sisi lain, Lokahita yang menghilang ternyata sedang dirawat oleh para jin cebol yang beberapa waktu lalu berhasil menyembuhkan Durgandini dari ajian rengkah Gunung Suliwah. Kini mereka kembali lagi membantu Lokahita karena mereka tahu kalau Lokahita adalah salah satu pendekar golongan hitam. Sementara itu, Durgandini yang sedang berada di sekitaran hutan Randut Dhuwur pun tiba-tiba mendengar teriakan-teriakan Sudawirat yang memanggil-manggil nama Lokahita. Sehingga kemudian ia pun menyahuti teriakan tersebut agar Sudawirat menuju ke tempatnya. Tak lama kemudian, Sudawirat yang mendengar panggilan gurunya pun akhirnya sampai di tempat Durgandini. Aku memang terluka parah karena tiba-tiba Suliwa bisa menguasai ajian rengkah gunung. Hah? Suliwa menguasai ajian itu? Iya. Saya semakin heran. Ilmu yang dimiliki Pangeran Suryapati dimiliki Suliwa. Termasuk ilmu Dasendria Ungu. Dia juga bisa. Padahal kitab pusakanya disembunyikan Kakang Suryapati entah di mana. Durgandini pun menceritakan keheranannya kepada Sudawirat tentang Suliwah yang menguasai hampir semua ilmu yang dimiliki Pangeran Suryapati. Padahal Suliwah sendiri tidak pernah bertemu mantan suami Durgandini tersebut. Selanjutnya, Durgandini pun mempertanyakan kepada Sudawirat tentang keberadaan Lokahita. Sudawirat pun langsung terlihat cemas dan sedih. Ia pun menceritakan tentang kisah hilangnya kekasihnya itu ketika ditinggalkannya di tepi hutan untuk mencari obat-obatan. Kini ia pun berjanji akan menghancurkan siapa saja yang berani macam-macam terhadap Lokahita di hadapan Durgandini gurunya. Kalau benar semangat tempur mereka sudah hancur, saya lebih senang kalau kalian menggunakan tenaga pilihan saja untuk menghancurkan kekuatan Kakang Magora. Sebenarnya, saya tidak ingin mengorbankan kekuatan rakyat yang semangat tempurnya masih sangat awam. Meskipun kesetiaan mereka kepada Ibunda Permaisuri dan kepada saya sangat tinggi. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, Pangeran. Sekarang kita mendapat tambahan tenaga yang sangat luar biasa. Ya, benar sekali apa yang baru saja telah dikatakan oleh Pangeran Halemu, bahwa seharusnya mereka tidak melibatkan rakyat di dalam pertempuran untuk merebut kembali Kadipaten Giri Sadersa.
apabila mereka sendiri atau para pendekar saja sudah mampu mengatasi musuh. Memang pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak melibatkan rakyat biasa di dalam pertempuran, karena hal itu hanya akan menyengsarakan rakyat dan memakan korban. Malam itu, di pendopo Kadipaten Girisadresa, tampak para prajurit yang sedang sibuk bersiap untuk memperketat penjagaan. Sedangkan di Setinggil, Adipati Magora pun sedang mengadakan pertemuan penting di mana ia memerintahkan para pejabat kadipaten untuk berjuang mempertahankan kadipaten dari serangan Pangeran Halemu yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sedangkan dirinya sendiri berencana akan bersembunyi dan bahkan mungkin melarikan diri. Sungguh pimpinan yang sangat pengecut. Pati! Iya, Gusti. Saya serahkan semuanya kepadamu. Tapi Gusti, tidak usah membantah. Ini tanggung jawab kamu. Baik Gusti, baik. Hei, perkuat pertahanan di balik tembok gerbang. Dengan pasukan panah. Begitu juga di sekeliling tembok Kedaton. Kita harus mempertahankan kekuasaan Adipati Magora. Yang artinya, kekuasaan kita bersama. Si Pati yang juga adalah seorang pengecut itu pun berusaha tegar di hadapan para bawahannya, walaupun sebenarnya dirinya sendiri juga sedang sangat ketakutan, apalagi kini sudah Wirat sedang tidak berada di antara mereka. Sementara itu, di luar pendopo Kadipaten, tampak Durgandini yang tiba-tiba muncul, sehingga mengagetkan para prajurit yang telah siap siaga perang. Perempuan tua itu pun langsung dikepung oleh prajurit pasukan panah, sehingga membuatnya marah besar, padahal ia telah memberitahukan kalau sebenarnya ia adalah gurunya Sudawirat. Namun para prajurit itu tidak peduli, mereka tetap melepaskan panahnya, sebab mereka memang sama sekali tidak mengenal Durgandini sebelumnya. Pertarungan satu melawan puluhan prajurit pun terjadi, akan tetapi tak lama kemudian muncullah Sudawirat untuk menghentikan pertarungan tersebut. Para punggawa prajurit itu pun meminta maaf atas kesalahan mereka. Kami mengira tadi Nyai orangnya Pangeran Halemu. Betul. Beritanya mereka akan menyerang malam ini, Tuan. Betul, Tuan. Oh, di mana Pati Kerjita? Ada di Balai Manggalayuda. Ayo, Guru. Kita bisa sedikit tenang. Tuan Sudawirat sudah kembali. Ya. Tuan Wirat. Silakan. Silakan, Guru. Kehadiran Sudawirat memang sangat diharapkan oleh Pati Karjita, sebab mereka sama sekali tidak mempunyai jago yang bisa diandalkan. Kini mereka merasa sedikit lebih aman karena Sudawirat juga tidak datang sendirian, melainkan bersama guru besarnya yang kemungkinan juga seorang pendekar hebat, bahkan mungkin lebih hebat dari Sudawirat. Oh ya, di mana Gusti Adipati? Terpaksa bersembunyi karena tidak ada yang melindungi beliau, Tuan. Sebenarnya tidak perlu terlalu cemas. Tetapi Aku sudah tahu kekuatan mereka. Apalagi sekarang guruku sudah datang. Perkenalkan beliau, Nyai Durgandini. Kalau menghadapi musuh itu, tidak boleh gugup. Apalagi bingung. Bagaimana kalian ini bisa menang kalau pimpinan kalian bersembunyi? Durgandini pun kemudian menceramahi para pejabat kadipaten yang dianggapnya pengecut semua itu. Nyali mereka sama sekali tidak pantas disebut sebagai pejabat tinggi kadipaten. Apalagi Adipati Magora yang telah menghilang entah kemana. Jelas saja para anak buahnya tidak memiliki semangat untuk bertarung dan menang. Sudawirat pun kemudian mencoba untuk sedikit membela Pati Karjita dan yang lainnya, sebab uang bayarannya belum seutuhnya dibayarkan oleh Adipati Magora. Hal itu langsung membuat Durgandini tertawa lebar, karena ia juga menginginkan bayaran yang banyak dari kadipaten tersebut. Sementara itu, di luar sana, Suliwah dan para pendekar lainnya serta beberapa murid Padepokan Kupingis Putih mulai menyusup memasuki istana kadipaten. Bagaimana? kami akan menjebol pintu gerbang dulu. Hati-hati, Lima. Ayo.
apalagi Tuan Adipati. Para prajurit hanya seperti centeng penjaga rumah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tuan, kami memang masih baru. Sementara saya sebagai patih juga masih buta. Bagaimana harus melakukan tindakan? Patih Karcita tampaknya masih sedikit berdebat dengan Sudawirat. Mereka pun tampaknya belum menyadari kalau di luar sana para prajurit mereka telah bertempur mati-matian menghadapi gempuran Suliwah dan Ratri Pramudita. Dua pendekar Malwapati itu kini harus menghadapi puluhan prajurit bersenjatakan lengkap. Namun hal itu tidak menjadikan mereka gentar sedikit pun. Justru kini para prajurit tersebut harus berguguran karena menjadi korban kehebatan ilmu Suliwah dan Ratri Pramudita. Durgandini yang masih berada di dalam pun menyatakan bahwa musuh-musuh Patih Karcita tampaknya cukup kuat dan tidak mudah dikalahkan karena mereka adalah pendekar-pendekar nomor 1 golongan putih. Tapi tampaknya musuh kalian cukup kuat. Kalau memang benar Dewi Sintawati dan Suliwa itu berada di pihak mereka. Saya yakin mereka akan mengadakan perlawanan habis-habisan untuk melindungi Pangeran Magora dan keluarganya. Kita serang benteng Kedaton saja. Maju! Maju! Patih Tunggilis pun langsung memimpin penyerangan menuju benteng utama Kedaton Kirisa-Girsa. Sementara itu, seorang prajurit pun langsung berlari menuju ke tempat Patih Karcita dan Sudawirat. Ia pun langsung melaporkan bahwa pasukan musuh telah memasuki gerbang utama. Hal itu jelas saja membuat Patih Karcita menjadi bingung tujuh keliling karena ia sama sekali tidak memahami ilmu dan strategi perang. Sudawirat pun kemudian mencoba untuk membantu patih tersebut supaya bisa berpikir tentang apa yang harus dilakukan di saat musuh menyerang seperti itu. Kalau memang tidak mau esok pagi kadipaten tersebut telah berpindah kekuasaan. Kalau musuh menyerang, apa yang kita lakukan? Bunyikan titiran. Ya, bunyikan titir. Ya, bunyikan Ya, titiran. ya. Prajurit, bunyikan titiran. Aduh, benar-benar tuh manusia. Nyalinya seperti tikus diangkat jadi patih. Ayo. Hei, mau kabur Ki Patih? Tidak, Tuan. Tidak, Nyai. Sungguh lucu sekali omongan Sudawirat, seperti berbicara kepada anak kecil yang ketakutan karena uang jajannya habis. Patih yang sangat pengecut itu pun sebenarnya sangat takut ketika tadi ia melihat Ratri Pramudita yang seakan seperti malaikat penjabut nyawa bagi dirinya. Ia pun kemudian kabur meninggalkan Sudawirat dan Durgandini yang di saat itu sedang terkejut melihat keberadaan Suliwah, seakan ada rasa gentar di hati mereka berdua. Ayo, Wirat. Ya, Durgandini yang sebenarnya juga sedikit takut terhadap Suliwah itu pun mencoba untuk menutupi kegentarannya, sebab yang ia tahu Suliwah kini memiliki ilmu rengkah gunung seperti dirinya. Nyai Sintawati yang sedari tadi diam pun kemudian menahan Suliwah agar tidak menghadapi perempuan keji tersebut. Ia pun meminta agar diberi kesempatan untuk menghancurkan Durgandini demi membalaskan dendam lamanya karena kematian suami dan putrinya. Nyai Sintawati pun dengan tegas menyatakan bahwa Durgandini tidak akan pernah bisa mengalahkannya karena ilmu Pancasona tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan ilmu rengkah gunung. Dia tidak akan mampu membunuhku, Liwah.
Pertarungan antar pendekar kelas 1 pun kembali terjadi. Nyai Sintawati melawan Durgandini dan Suliwah kini menghadapi Sudawirat yang sebelumnya dilawan oleh Ratri Pramudita. Pertarungan adu ilmu kanuragan mereka tampak begitu seru. Keduanya sama-sama memiliki ilmu yang hebat untuk menjatuhkan satu sama lain. Durgandini yang bertarung melawan Nyai Sintawati pun merasa kesal karena dirinya begitu sulit untuk menaklukkan lawannya itu, kecuali dengan ilmu pukulan rengkah gunung. Namun sama saja, karena Nyai Sintawati akan bangkit hidup kembali setelah terkena ajian tersebut. Sementara itu, Ratri yang sudah tidak mempunyai lawan pun kemudian melihat keberadaan Patih Karcita yang membawa belasan prajurit. Ternyata ia sedari tadi sedang mencari perlindungan dari para prajuritnya, sehingga kini ia baru berani keluar setelah mendapatkan perlindungan dari banyak prajurit. Kini kita menuju ke dalam bangunan kadipaten, di mana pada saat itu Senopati Subaga dan Empu Gangsa serta para prajuritnya sedang mencari tahu keberadaan Adipati Magora. Namun setelah menggeledah seluruh ruangan rahasia, mereka pun tidak menemukan jejak adipati palsu yang sangat mengejut tersebut. Sehingga kini sudah saatnya Kadipaten Giri Sadirsa jatuh ke tangan Pangeran Halemu. Akhirnya, Durgandini pun harus menggunakan ajian rengkah gunungnya untuk meredam serangan-serangan dahsyatnya Sintawati yang lama-kelamaan bisa menghabisi dirinya. Sudawirat yang sedang menghadapi Suliwah dan melihat gurunya telah kabur pun akhirnya langsung menghilang dan ikut-ikutan kabur, sebab ia juga merasa sangat sulit untuk bisa menaklukkan Suliwah. Siapa yang minta ampun kepada Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri akan diampuni. Siapa yang masih tetap melawan akan dibinasakan. Ya, ternyata pertempuran pun telah berakhir. Orang-orang Pangeran Magora semuanya telah tewas. Dan kini tinggallah puluhan prajurit yang masih hidup dan diberi waktu untuk meminta ampun kepada Pangeran Halemu yang esok hari akan hadir di tempat tersebut. Patih Pinggiwala pun kemudian menanyai salah seorang punggawa penting kadipaten tentang keberadaan Pangeran Magora. Namun prajurit itu sama sekali tidak mengetahuinya, karena menurutnya hanya Patih Karcita lah yang mengetahui keberadaan Pangeran Magora. Padahal patih bodoh itu telah tewas di tangan Ratri Pramudita. Kipati, bagaimana? Para Magarjita telah tewas, Kipati. Betul, Kipati. Tapi pendekar bayaran Sudawirat dan Durgandini melarikan diri, Kipati. Kemana? Saya... Dasar adipati pengecut. Ya, betul-betul pengecut. Siapa yang pengecut? Pangeran Magora. Kenapa? Rupanya sudah melarikan diri. Akhirnya, kebenaran pun kembali menang. Pangeran Halemu sebagai pewaris adipati yang sah pun akan segera diboyong menuju Kadipaten Giri Sadirsa. Dan semua itu bisa terwujud karena bantuan dari para pendekar golongan putih yang tak terkalahkan, yaitu Suliwah, Ratri, dan Nyai Sintawati.
Kini kita menuju pada Durgandini yang di saat itu sedang sakit dan kedinginan karena ia terluka dalam setelah menghadapi Nyai Sintawati semalam. Sudawirat pun dengan setia membantu dan menjaga guru kejamnya tersebut. Namun entah dari mana Durgandini bisa mendapatkan selimut yang cukup bagus itu. Juga istri si Masura itu. Sulit sekali menaklukkannya. Iya. Tapi yang saya heran, dia itu tidak kapok dan mampu menahan sakit sewaktu kena rengka gunungku. Mungkin begitu hidup lagi segala rasa sakitnya hilang dari ingatannya. Sehingga dia tetap berani, Guru. Percuma saja kita membela orang yang sudah tidak punya semangat untuk perang. Kita tidak bisa lagi mempertahankan kadipaten itu, Wirat.